keyakinan yang sangat yakin sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka kita berkeyakinan acara seperti ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap melalui rahmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, mudahan kita berataan masuk surga bighairi hisab, berkumpul lawan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab, sebagian riwayat menyebut 27 Ramadan, juga ada pendapat 27 Syawal, juga ada pendapat 27 Rabiul Awal. 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, ada pula riwayat 5 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Cuma pendapat yang masyhur yaitu Isra Mi'raj terjadi malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijriyah. Jadi kalau ada orang bertakun lawan pian, Isra Mi'raj sampai hari ini sudah berapa tahun terjadinya? Jawabannya 1445 tahun yang lalu. Karena hijrah kita ini sudah 1444. Isra Mi'raj 1 tahun sebelum itu, berarti 1445. Kalau ada nomor takun, tapi kada harapan juga. Kalau kau bener kada salahnya sedia payung sebelum hujan. Kalau kau ada nomor takun, jadi kada lapar lagi na itu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan Allah berbagai macam kejadian. Di antaranya ini sebagai pelajaran dasar kita berataan. Wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin. Nabi melihat ada lelaki berkunjung di sungai, sungainya daripada darah. Mun berkunjung di sungai alalak masih mending, banyu wara. Getar. Kenapa? Oh, adalah dapat nang gara-gara gatal pala lo dapat ada maras. Dakawai sabar nasib nggih dakawai. Jadi mun Tuhan memberi kesusahan di situ, minta kenyamanan di lain aja. Tuhan nang itu gatal, nang penting liding kawa bayar. Nah dinto lapi larang jangan banyak makai. Ya Allah, hemat air. Nabi melihat seorang lelakian berkunjung di sungai darah. Bayangkan biar darah itu jijik, amis. Bau darah tuh bau kada nyaman, ganyir di orang kampung. Bau amis, bau ganyir. Itu darah sedikit biasanya bekas luka ganyir, apalagi sasungaian. Kayak apa ini baru benyelam situ. Lelaki ini nih yulqamul hijarah, dilempari inya nang berkunjung ini lawan batu. Sambil inya berkunjung di sungai darah, ada nama nawak mulai atas pakai batu, ditawaki orang aja. Faqal, maka Nabi bersabda, ma hadza ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Apakah ini wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, hadza masalu akilir riba, ini adalah perumpamaan orang nang mamakan riba. Ini perumpamaan siksa terkecil bagi orang yang melakukan praktek riba. Dalam riwayat yang lain, Nabi melihat seorang laki-laki parutnya ka amsalil buyut, seperti rumah ganalnya parutnya. Keluar daripada parutnya itu al-hayyat, tadung-tadung. Parutnya ini transparan, kawa dilihat. Kita ini alhamdulillah Pak, parut kita ini tertutup dengan kulit. Tapi orang yang melakukan riba di hari kiamat kena parutnya ini transparan. Parutnya ganal pada rumah, isinya tadung berataan.
Bila ini hendak bangun dagoi rabah. Tarabah genal parut pada awak. Mepeh hendak cagat awak baya bercagat dagoi berat parut pada awak. Keluaran di parut ini tandung. Itu siksaan yang lain. Nah ini siksaan paling rendah, berkunjung di sungai darah sambil ditawaki orang pakai batu. Inilah perumpamaan siksaan bagi mereka-mereka yang melakukan praktek riba selama hidupnya. Ayyuhal muslimun, ini pelajaran dasar kita pada taat. Riba itu sekilas kita melihat menguntungkan. Sekilas. Maka rumus pertama pian hidup itu jangan mencari banyak. Yang pian cari dalam hidup pertama dan utama berkah. Sedikit tapi berberkat pasti cukup. Banyak mun kada berberkat pasti kada cukup. Dan ini survei sudah membuktikan. Berapa banyak orang nang pancariannya kada jelas sebulan berapa hasilnya, tapi hidupnya berkecukupan. Orang bisi kendaraan PCX ABS inya pun kawa manukar. Orang bisi mobil Innova Reborn inya pun kawa manukar. Padahal gajinya sebulan kada jelas. Kada jelas berapa. Banding yang satu gajinya per bulan jelas sekian jut jelas, tapi gaji yang banyak itu semisal tidak diberkahi Allah, jamin japian berapapun gaji pian per bulan pasti tahutang kada cukup, di rumah kada pernah cukup, bakal hian terus di rumah. Kenapa penyebabnya? Tidak dapat berkah. Maka langkah awal yang pian cari hidup di muka bumi ini berkah, bukan banyak. Itu perlu dipahami baik-baik. Dangari bibinian talinga. Yang paling banyak bakal hendak itu bibinian. Yang paling ambisius, paling ambisi untuk mengumpulkan bebanyak-banyak binian. Nangkaran cakar maapi ilaki binian. Maka dengarkan ini wahai para wanita. Anda diciptakan ke dunia tujuannya bukan untuk menumpuk harta, tapi Anda diciptakan ke dunia menjadi perhiasan yang di dunia Anda jadi orang baik, di akhirat Anda jadi rajanya bidadari. Itu yang kita inginkan. Karena Rasulullah mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia bibinian nang solehah. Macam apa binian nang solehah? Bibinian nang solehah itu cirinya diantaranya mau menerima apa adanya suaminya. Ketika suaminya sedang banyak-banyaknya uang, dia tetap sayang. Ketika suaminya sedang tidak ada uang sama sekali, ia akan tetap sayang. Dan ia tidak akan pernah berkurang rasa cinta dan sayangnya, walaupun ketika ekonomi laki sedang turun maupun naik. Itu bibinian. Jangan bibiniannya jadi bibini itu ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan, tuh bahaya biar kayak itu. Nah, nangkarancakan ambisi bebanyak-banyak binian, walaupun tidak semuanya dan tidak menutup kemungkinan lakian pun bisa ambisi juga. Bisa lakian anak menumpuk-numpuk, bahkan ada aja lah lakian tuh saking menumpuknya, jangankan buat orang lain, wan bini aja nya pamalar. Wan bini dipalarakannya, bini seorang apalagi bini orang makinnya kadang kusinya. Bini seorang palarakannya, coba bayangkan biar. Malar banget lawan bini sesekali pak aja nyambini aku ditukarakan baju larang dek dia laki aku nukarakan ikam baju larang kayak itu baik aku nukar nang lain. Orang tuh berpikir kayak ini nah mun bini seorang tuh baju bagus kan orang mah itu siapa lakinya juga wahai jorang harapnya bini siapa ngintulah wajar lakinya orang berduit wajar bajunya harap kayak itu. Coba bini pian baju compang camping pian berduit jadi sambatan orang ulele jurangnya laki wara berduit bini kayak alaikum sambati orang. Nah, makanya dibalik laki-laki yang sukses itu pasti ada di belakangnya wanita yang dipandang. Nah, bahkan ada istilah mengatakan dibalik kesuksesan laki-laki pasti ada dua wanita di belakangnya. Inggih, jujur, laki-laki yang sukses pasti memiliki dua wanita. Umanya wan bininya, pinto, pian leh, kacut, mundin to guru aja aku hanya seikom supaya sukses tambah ya.
Kayak apa Bo? Akurkah mun kami menambahi lagi? Ibu-ibu jawab, mun kami nambah lagi bini akur apa kada? Lalakian mun kita nambah bini akur apa kada? Masya Allah, dua pendapat yang berbeda. Ya Allah, di mana-mana ibu-ibu ini keras pada saat pukulannya garis keras semuaan. Tidak ada yang sukarela mengizinkan lakinya kawin lagi. Ulun tuh bingung boy buhan pian nih kada sadar kepada hari ini hendak kiamat sudah. Wayah apa lagi pian berbuat mengamalkan itu. Ayolah buka hati pian, dinginkan otak pian, tenangkan pikiran pian, dengarkan nasihat ini baik-baik. Akhir zaman kata Rasulullah, binian banyak lakian sedikit. Perbandingannya 50:1. Sekarang ulun perkirakan ini 25:1. Banyak binian pada laki-laki, maka secara otomatis ada di antara binian itu yang hidupnya single seumuran karena tidak ada yang memiliki. Maka saran ulun kepada ibu-ibu, karena ini mendekati kiamat, ayolah pian segera mungkin menata hati pian untuk berbagi. Tata hati pian agar pian rela berbagi kepada wanita lain. Sehingga laki pian ini ulun berharap semua laki-laki yang ada di sini bininya 4. Ulun berharap seperti itu. Kenapa demikian Bu? Supaya ini untuk menyeimbangkan keadaan alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi tolonglah, kami ingin bekerja sama dengan pian. Tolong berikan izin resmi dari pian untuk kami kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Serentak kada euy. Ya udahlah, menyepian kada setuju boy, ulun ingin bertanya. Apa yang menyebabkan pian tidak rela berbagi? Hal apakah yang paling pian takutkan saat suami pian kawin lagi? Ayo Bu jawab. Anda berani berucap, berani bertanggung jawab. Alasan pian tidak mengizinkan apa? Ayo Bu. Apanya? Banyak apanya? Apanya Jar? Kadang dengar ulun berucap gitu. Coba sekong-sekong. Kada mau? Kada adil. Loh, kok pian bisa memponis lebih dulu kada adil? Apakah pian pernah mencoba? Bu, sesuatu itu tidak akan bisa dihakimi sebelum Anda menjalaninya. Ayo, kalau Anda ingin mengatakan kami tidak bisa berbuat adil, ayo kita coba sama-sama. Setuju Bu? Oh, enggak bisa ya. Setuju? Janganlah Bu memponis kami kada adil, cangangi pang muha kami ini. Adakah muha nang kada adil? Ayolah Bu, insya Allah kami ini bisa berbuat adil. Dah, pendapat yang pertama tuh ditolak aja itu, kada masuk rumus itu. Ada lagi pendapat lain? Apa yang pian takutkan? Apa yang pian takutkan? Duit tak bagi. Duit tak bagi. Duit itu buat rajaki. Duit itu rajaki pian kada belajar tauhid kah? Dalam tauhid itu rajaki sudah dijamin Allah. Allah nang maatur, Allah nang manakarakan. Rajaki orang kada bacang taka saurang, rajaki seorang kada bacang taka orang. Rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Alladzi li ghairik la yusil ilaik, walladzi kusiblak hasilun ladek. Itu dalilnya. Mun pian takutan berkurang duit, itu pertanda tauhid pian masih lemah. Ini masalah rajaki. Mau pian jadi bini satu-satunya, duit pian tetap kakak itu. Mau pian jadi bini nomor berapapun, rajaki pian tetap kakak itu. Kada berkurang, kada bertambah. Maka alasan nomor 2 ini pun ditolak, tidak diterima. Silahkan pian cari alasan lain. Ada lagi Bu? Ada lagi alasan lain? Ada lagi? Kasih sayang. Kasih sayang berkurang. Apanya?
Sakit hati, makan hati. Kenapa mesti dimakan hati? Orang yang makan hati itu karena tak terbiasa. Cobalah belajar, memang awalnya terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Insya Allah bisa, Bu. Pian aja yang kada mau. Ayo, Bu, buka hati pian, lapang-lapang, bayangkan hidup ini tidak selamanya. Maka izinkan suami pian kawin lagi. Setuju? Ada alasan lain, Bu? Takut kasih sayang, perhatian terbagi. Takutan itu kah? Kasih sayang, perhatian pian terbagi, kayak itu kah? Kade, Bu. Kami laki-laki mulai sejak kecil sudah terbiasa berbagi kasih. Kami kasih kepada mama, kasih kepada abah, sayang kepada adik, tanggung jawab pulang kami. Udah biasa berbagi. Maka mau kami berbini dua, biasa kami bagi bini satu, bini dua, biasa itu. Kami sudah terdidik mulai semenjak dini seperti itu. Ada lagi, Bu, alasan yang lain? Tidak ada bisa alasan. Atau jangan-jangan pian kada ikhlas lato-latonya dibagi dua. Hah? Oh, ini rupanya yang ditakutkan. Yang ditakutkan ibu-ibu lato-latonya terbagi dua. Pian boy gak usah bayangkan kayak itu, seputih-putihnya orang lato-latonya tetap coklat. Bapak larakan maka kayak itu. Ayolah, Bu, sadar. Bulik dari majelis ini, sadarkan hati pian, izinkan laki pian kawin lagi. Setuju apa tidak? Karas. Ya sudah, amun bibinian mengaras dua, wahai para lelaki, karena mereka tetap dengan pendirian mereka, kita mainkan cara kita sendiri. Setuju laki-laki? Oke. Ya Allah, ya Rabbana. Kan mau benar urun pagi, siang, malam, kisah nangka ini aja. Ada nang mana kau diulun kada dulak ka guru je bagi sahur kisah babini kada dulak karena ini memang cita-cita kami. Ada bagaya itu. Bagaya itu. Ya sudah, hai boy, mau pian kada hendak kada ulun sakali gin aku nina. Maukah pian maijini laki pian kawin lagi? Ya sudah, hai dah cukup hai dah. Amunnya pian kada maijini ya sudah, kami beranai aja. Inggih kada apa-apa, kami santai aja kami. Nih boy, ulun menyampaikan kisah nangka ini. Ini kan memojokkan para wanita. Memojokkan para wanita, menyakiti hati wanita. Mungkin di antara pian ada yang tersinggung, tapi ulun belak-belakan aja minta maaf mungkin tersinggung. Pertanyaan ulun menyampaikan ini, apakah pian marah lawan ulun? Apakah pian sarik lawan ulun? Jawab jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Ulun mengesahkan poligami, apa pian sarik lawan ulun? Bagus. Kalau pian kada sarik, maka ulun akan berjanji tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Ya Allah, bo ebo. Karas ibu-ibu nih, kepala bener. Dah, kembali ke pembahasan. Jadi hidup ini yang dicari berkah, bukan banyaknya. Sekilas orang yang melakukan praktik riba itu menguntungkan. Ternyata di balik praktik riba yang dilakukan itu banyak hal yang merugikan dunia sampai akhirat. Allah sendiri di dalam Al-Quran belak-belakan menyebut wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli kan ada masalah, tapi kalau riba dihukumi oleh Allah Ta'ala haram. Sampai di penghujung ayat disebut
ketika hidayah, ketika petunjuk, ketika agama sudah sampai memperingatkan bahwa riba itu haram, tapi masih ada haja nang menggawi, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mun sudah diberikan peringatan, mereka tetap haja menggawi riba, maka ini orang menjadi ahli neraka. Sudah diperingatkan tapi masih menggawi, ini berarti orang nantang Allah Ta'ala. Berarti ini orang siap berdiam dalam neraka. Memang ayat-ayat riba ini turunnya berangsur-angsur. Kada langsung haram, kayak itu kada. Awal-awalnya itu kan penegasannya cuma sedikit, tidak langsung haram. Jadi berangsur turunnya ayat itu karena mengimbangi keimanan sahabat pada saat itu. Sehingga turun ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa nang ada tersisa daripada riba. Nang sudah ya Allah Ta'ala, biarlah sudah, nang dudi-dudi jangan lagi. Ada lagi misalnya nih, mau tangi orang asalnya 1 juta tapi bayarnya 1.300.000. Orang nih belum bayar 1.300.000. Nang sisanya itu jar Allah Ta'ala jangan digawi lagi. Mun orang hendak bayar 1 juta, bayar 1 juta, jangan bayar 1.300.000. Karena sisa riba itu sudah dihukumi penegasan di sini jadi haram, disuruh meninggalkan. In kuntum mu'minin, mun ikam beriman ya Tuhan. Mun ikam beriman, tinggalkan sisa riba itu, jangan digawi-gawi. Sampai di ayat sambungannya itu, fa illam taf'alu, jikalau kalian tidak memperbuat, artinya inyani wani menentang kehendak Allah, inyani wani menentang, kada memperbuat suruhan Allah, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah menyatakan ia berperang dengan Allah, berperang dengan Nabi Muhammad. Disinilah pian ayat yang menegaskan bahwa riba itu sedikit sekalipun haram. Ketika ada orang berani menggawi riba, maka itu dipastikan Allah dan Nabi Muhammad nang diperanginya. Maka bisa disimpulkan orang yang berperang dengan Allah, berperang dengan Nabi Muhammad pasti kada pacang menang. Hidupnya pasti akan susah, pencariannya pacang macet, usahanya akan gulung tikar. Itu bisa dipastikan karena inya wani menentang Allah, menentang Nabi Muhammad. Makanya guru-guru kita mau ucapin apa? Di antara penyebab kebangkrutan, di antara penyebab gulung tikar, di antara penyebab orang itu hidupnya susah, ia berani menentang Allah dan Rasulullah. Di mana ia menentang Allah yang paling utama? Melakukan praktik riba. Makanya ayo ma'asyaral muslimin, jauhi riba sejauh-jauhnya. Jangan sampai pian menggawi riba. Riba yang paling masyhur di otak kita seperti ini contohnya. Mau tangi orang 1 juta, bayarnya berlebih. Lebihnya entah berapa, itu riba. Ini ada syarat, ada perjanjian. Ikamlah bila aku mau tangi ikam 1 juta, ikam bayari kena 1.200.000. Riba 200-nya. Karena ada janji. Amun nang membayari hutang melebihi sorangan, itu bagus. Khairukum ahsanukum qadaan, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang membayari hutang berlebih. Tapi tidak ada di dalam perjanjian. Ini inya berlebih membayari inisiatif dari dirinya sendiri. Misal pian mau tangi ulun, lalu ulun hendak bayar, pian mau tangi 1 juta, ulun tanda terima kasih lawan pian. Nah ji, karena pian mau tangi ulun 1 juta, pas ulun parlo, ini ulun tanda terima kasih, ulun bari pian 500.000. Baguskah itu? Paling bagus kata Nabi, nang membayar hutang mau melebihi. Tapi inisiatif si nang bahutang. Amun nang mahu tangi, nang maulahakan janji, maka ini hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat di dalamnya, maka itu hukumnya riba. Manfaat tuh macam-macam. Melebihi bayarannya manfaat ngarannya. Atau misalnya ulun mahu tangi pian, ya ulun ayuha ulun mahu tangi pian, nah tapi pian pijat dulu bahu ulun, hanya ulun mahu tangi.
Memijat itu hukumnya riba karena mengambil manfaat. Hati-hati itu. Jangan sampai kita mengambil manfaat, jangan sampai. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada mengambil manfaat itu hukumnya riba. Hati-hati benar, hati-hati benar. Sampai Imam Abu Hanifah itu saking beapiknya nih ya. Sidin pernah menghutangi orang. Lalu sidin itu banaong di apa namanya umbayang. Pas sidin berjalan tanaung di umbayang pelatar orang. Pelataran orang ini ada umbayangnya naong di situ sidin berdiam. Pas sidin tak itihi ini rumah orang nang hutangi berjauh langsung sidin. Waktu ditangoni kenapa? Wahai imam pian berjauh sedangkan di situ naung. Kenapa pian cari tempat lain? Apa kata beliau? Aku khawatir mun aku benaung di sini aku jatuhnya mengambil manfaat kepada orang nang hutangi. Akhirnya aku kena dosa riba. Itu sampai ke itu Imam Abu Hanifah berjaganya pian. Ayo ma'asyiral muslimin, jangan sampai hidup kita ini berurusan dengan riba. Nang sudah berhutang-hutang dengan riba, capati lunasi dan berjanji jangan lagi berhutang di situ. Ingat itu pian. Insya Allah hidup pian selamat. Insya Allah hidup pian berkah. Asal jangan terkait dengan riba. Dan ingat, hidup itu jangan dibiasakan berhutang. Jangan dibiasakan berhutang. Siapa yang paling rancak berhutang? Lakian kebinian. Kada baju, kada salawar, kada karudung, sampai salawar dalam mengkredit. Bepala bibinian. Nang membayari laki, kan di bapak. Ayo jangan kayak itu bibinian. Ayo hidup itu jadikan yang mana kebutuhan primer itu yang didahulukan, sekundernya kaina. Yang mana yang pokok itu didahulukan. Masalah pian gonta ganti baju itu cuma nafsu pian. Baju ada, keperluan lain ada. Yuk keperluan yang pokok yang mana itu didahulukan bu. Pian itu harus bisa memanage keuangan pian. Ngerti pian? Memanage, mengatur, memanajemen urusan keuangan. Itu pian harus bisa. Ini loh yang lebih penting. Nang ini kada tapi penting. Dudiakan nang kada penting. Amun pian mangaras, nang penting digawe, nang kada penting digawe juga. Duitnya kada cukup, mau kada mau pian pasti hendak berhutang. Kawah aja berhutang. Memang kawah berhutang, membayarinya berhentu tahu lah. Oh, berhutang itu sekilas nyaman kayak orang berokok. Berhutang itu ketagihan. Nikotinnya, candunya kuat. Sekali berhutang nyanyat hendak berhutang lagi. Nah itu toh makanya hidup itu usahakan jangan berurusan dengan hutang. Kalau bisa, mudahan ya hadir semuanya bila ada nata hutang lakas lunas beratan. Dan mudahan kita beratan kawa jadi manusia nang mahutangi orang aja. Nah dintoh. Kita nih kawa hidup menghutangi orang aja. Ulun sudah pasang niat banyak-banyak di hadapan Allah. Ya Allah, saksikanlah ulun sebagai hamba pian nang dhaif banyak dosa. Mun ulun banyak duit ulun kada kehitungan lagi. Ulun hendak membawa orang tulak ke Makkah saben tahun. Nang kada pernah sama sekali tulak ke Makkah. Nang kedua ulun hendak mengawinakan orang nang hendak kawin kada berduit. Secara cuma-cuma kada ulun hutangi asal duit ulun limpas. Dan duit ulun kada kawa dihitungi. Ini masih kawa maitung. Jadi belum bisa ulun menggawin gitu. Niat ulun kayak itu bujuran. Dan ulun pasang niat bila ada memang orang yang lagi perlu dan ulun lihat orang ini amanah aja, inya hendak berhutang, insya Allah ulun hutangi. Asal orang ini amanah, tapi tidak untuk daerah Banjar. Cuma seputaran keluar. Atau para ulun apa Banjar sini jauhnya menagih mudi-mudil di Banjar nih banyak kayak bos bapak malah lain berhutang tak ulun ya bisa dan datang udah tuan guru tarajan nama nangis guru jaka minta lilit hutang aku udah menjadikan jurang bapak dah berhutang tuan guru ini kayak itu sih bapak dah jakanya datang tuh minta amalan guru bisa dibari. Adalah guru amalannya supaya jangan talilin hutang. Ada, hendak ada bian. Hendak kebo, hendak ada. Amalannya paling ampuh, paling mujarab, jangan berhutang.
Bah guru ini cowoknya mau nang kakak itu. Iya itu bahasa daripada aja. Mun hendak doanya ulun dari ada doa yang direkomkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibaca maghrib dan subuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuh hendak WC babal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maghrib sekali, subuh sekali, amalakan insyaallah hutang pian lunas. Ada doa yang direkomendasikan oleh Imam Haddad, bacaannya dibaca tiap sembahyang fardu. Ya Allah, ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma as'aluka rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Satu kali. Lalu dilanjutkan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. 3 kali. Amalkan setiap selesai sholat fardu, berapapun hutang pian insyaallah dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Paham? Hafal? Diharapan nyata ada hafal. Apa mau diutang sing banyakkan hibah ada diutang. Ada arisan, bayar pupuk, bayar SPP, bayar ngapa-ngapakah, bayar leading, bayar PDAM, bayar wifi, hibah kayak pada hafalan lagi. Nah makanya hendak bahapal tuh untung aja nih kan halus nih. Ikam lagi halus tuh nah hendak bahapal. Kita Tuhan aleh mahapal. At-ta'allum bis-sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu halus sebagai melukis di atas batu. Wat ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tuha bagai melukis di atas banyu. Banyu dilukis, hanyar beguris hilang dah. Nih nan ceramah kang ini nah. Hanyar madahi amun berikit di otak. Hanyar bulik ke rumah hilang dah. Nah makanya tak lagi halus tuh untungnya lah. Nih anak-anak halus nih. Ikam hafal lagi halus. Mahapal sajadah, mahapal al-insan lagi halus. Mahapal rarampah kampung lagi halus. Napa nyara rampah kampung guru? Tahlil, doa arwah, doa haul, doa salamat, sembahyang kifayah. Itu rampah kampung untungnya lagi halus mahapali muntuha aleh. Banyak pikiran memikirkan SPP anak, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, ngapa-ngapakah belum lagi mikirkan nak menjujur bini nang kedua mau pulang layau pulang nak kawai sarah hulun bu akor aja kah kami nambahi bini. Kayak ini aja nah rumusnya. Pian tuh tahu wae, ulun tahu wae. Pian kada apa-apa masalah poligami asal jangan laki pian ya lah. Menguloh. Yang itu jurang menguloh. Kayak ini aja ulun betakon nah. Marah laki pian kada asal guru ma'amalakan. Akor aja kah mun guru bebini dua. Guru bebini dua akor kada. Noh, ada nama ngarasi satu aja. Tatap satu jar pian bakulah kawan ulun. Pina manangati ulun nek. Naman jujur ulun, nama ongkosi ulun, tanggung jawab ulun, nama abuti pian. Kada sucing lalu mainnya. Ulun dah sarah ulun. Ulun ampun diri ya. Mengguru kawin akor haja kah? Akor haja kah? Siap kada tumbur. Apalagi mun anu lah guru kawin batatai pulang leh terus sarwanan pian tak tulakan leh iyalah gitu leh kepala benar amun wahini ulun kawin lah berapa dapat amplop karena om bayangkan ulun besarwan kalsel kalting tim habis di sarwani berataan aku malawan wadah guru Yanur di guru Yanur kawin pulang ya. Kada kau bayangkan wadah amplop tuh bisa kada muat lagi sako. Itu bang. Ini bungol banget nih mahayal ini. Ada jadi asil. Tuh disensor haji jita yang tak. Tawakan netizen mau bener-bener. Besar gurunya jadi netizen kehandakan kawinnya. Saurang gini tawari laju pada motor.
Mun liur normal hana bapak. Kami nih boy mau kami hendak kawin lawan binian tuh normal. Mestinya pian bahagia. Nang kada normal tuh kami hendak kawin sama lawan lalaki. Nah tuh nan camo. Jeruk makan jeruk sama lawan bibinian. Akur-akur aja ya kalau ba binian banyak boy kasihan ini ada yang memperhatikan. Akur aja kabo. Ya tetap karas jauh binian. Pian nih guru aja bicara mah nangka ini bini pian kada sarek lah. Oh bini ulun tuh kanyang sudah. Nya kanyang ada masalah nangka ini. Jadinya paham bila ulun pakai sana ini begaya aja. Ada bujuran kada. Udah ulun bini tetap ay seikong. Seikong di sini, seikong di sana. Kan mau bener nih. Dah kembali ke pembahasan. Jadi hidup ini jangan coba-coba berurusan lawan riba. Jangan boy, jangan berurusan lawan riba. Pasang niat pian baik-baik. Jangan sampai tahutang lawan pihak-pihak nang meribaakan duit, merentenkan duit. Jangan sampai pian berhutang ke situ. Hati bener lah. Tapi dalam hadis lain Nabi menyebut di akhir zaman ini umatku, kata Nabi, di akhir zaman banyak yang memakan riba. Kalaupun mereka tidak memakan riba, minimal mereka kena debunya riba. Apa yang dimaksud debunya riba? Nah, debunya riba ini Pak Ai Bu Ai badataan bisa kena. Termasuk tuan guru karena debunya riba. Karena debunya riba. Tuan guru karena debunya riba. Apa namanya? Nih, si Majid gitu bisa kena. Nih, nanti kaliput ulun nih. Apa? Napa jadi karena inya bisi rekening. Ulun bisi rekening, inya bisi rekening. Rekening itu biasanya prakteknya ada praktek riba di dalamnya. Pas kita menyimpan di situ, kita mengandak di situ, itu namanya kena debu. Paham lah pian kena debu. Umpat menyimpannya itu na debu. Pian bisi rekening itu debu. Debunya riba. Tapi wayah ini kada kawa kada, dan inilah kebenaran sabda Nabi Muhammad. Bila kada memakan riba, minimal karena debunya riba, dan ini kenyataan. Ulun pun karena debunya riba, karena ulun bisi rekening. Dengan rekening ini kan kita nyaman, hendak mentransfer duit, transaksi online, habis itu misi pulsa, token listrik, PDAM, ya, apa-apa lewat transfer kan nyaman. Tapi ternyata ini kebenaran hadis Nabi Muhammad. Debunya itu kena kita beratan. Tuan guru sekalipun kena. Karena kau menghindar pian. Karena ini ada kepentingan kita di situ. Tapi namanya debu kada sama lawan tahe. Paham lah pian? Karena ini debu tuh kadang-kadang talihat kan kada. Kita tiup, ya udah terbang debunya. Tapi kan tarasai juga debunya. Ada juga karena debunya riba. Itulah makanya orang-orang di akhir zaman ini, masyarul muslimin, kenapa susah dapat ma'rifat, kenapa susah bertemu mimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perut kita ini banyak yang haram. Pas kita sedikit-sedikit ada tabuat yang kada baik, kada kau mengelak kita. Memang ini zamannya, zaman fitnah. Makanya sudah rancak ulun sampaikan, mun zaman fitnah ini kita hidup ni kada usah belalawas, tumatkin mayo wae mati ya lagi. Pian hendak umur berapa gerang hidup di dunia nih? Mun ulun 40 cukup. Mun Tuhan ngabulakan ulun hingga 40 mati ya lagi. Kada belalawas malapahi. Lawan 40 tuh puncak kekuatan kita akan berubah menjadi lemah. Saat 40 lebih umur kita mulai lemah. Sarabanya ya lemah. 40 tuh. Nah makanya pas 40 tuh kita mati nyaman itu, mati rahat gagah-gagahnya. Ulun bakahanda cita-cita ya Allah yang mimpian berkenan umur 40 cukup mati lagi ulun nih. Hari ini umur ulun sudah parak 31. 23 April kayaknya umur ulun 31 tahun. Ya 9 tahun jadi mati. Cukup. Nah kayak itu makanya 60 belum 40 nih manggas nak babini 2 babini 3 tuh. Kita sudah mati, kita awal, ayo gas kita gencang-gencang. Sekira sampai gitu nah hari muro hendak hujan. Sedikit lagi kada hujan. Kakak ini kada hujan. Kakak ini menyeturun banyu hanya hujan. Malah bio.
Nah, jangan buai berurusan lawan riba lah, jangan. Riba tuh kayak apa guru dosanya? Paling rendah dosanya riba sama bazina lawan mama. Memakan sedikit daripada riba dosanya lebih ganal daripada bazina lawan umat. Bayangkan ganalnya dosanya biar. Bahkan riwayat lain melakukan praktik riba itu dosanya lebih ganal daripada 36 kali berzina. Satu kali zina aja itu bisa maulah miskin. Az-zina yurisul faqra, kata Nabi. Zina itu mewarisi fakir. Bayangkan orang melakukan praktik riba lebih ganal daripada 36 kali zina. Bagaimana orang riba hendak hidupnya nyaman? Bagaimana orang riba hendak hidupnya bahagia? Bagaimana orang riba hidupnya hendak nyaman-nyaman santai kayak itu merasakan ketenangan hidup? Kada bisa. Karena itu dosa riba lebih parah daripada zina. Ayuhal muslimun, kita menilai seakan-akan riba itu biasa-biasa, tapi ternyata di mata Allah dosanya riba lebih ganal daripada zina 36 kali. Bayangkan itu. Makanya ayo berhenti, stop melakukan riba. Stop berurusan dengan riba. Jangan lagi berurusan dengan riba. Mudahan kita selamat berataan. Mudahan nah hadir di berataan hutangnya lunas. Kada lagi berurusan lawan riba. Berataan hidupnya berberkat, nyaman menghutangi orang. Kita aja nang menghutangi orang, jangan orang nang gawi-gawi nang jadi lintah darat itu menghutangi orang. Kita nang sugih, nyaman kita menghutangi orang lillahi ta'ala. Berapapun orang lawas hanyar bayar, kita kada berbunga-bungaan. Pokoknya menghutangi orang lillahi ta'ala, kayak menimbai duit ke sungai. Berapa orang dah berhutang 10 juta tertimbai. Jangan dibayangkan tabulik ke kadar. Yang penting menghutangi dahulu. Tapi pilih hatimu hanya sudah sekali menjerat dia dosah lagi dihutangi. Bujuran kenapa maka kayak itu guru? Amun pian menghutangi lagi itu namanya menambahi dosanya. Nah hutang nak ada j-nya kada bayar pian pulang menambahilah. Jangan kayak itu. Pernah terjadi pian zaman Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Zaman Imam Malik ada orang yang berucap menggantungkan talak untuk bininya. Talak itu boleh digantung. Talak begantung. Nang kaya laki pian baca sigat taklik imbah nang nikah rajin tadi kantor KUA tah. Saya berjanji tidak memukul istri saya. Itu nama sigat taklik. Sigat taklik itu istilah lain talak begantung. Bila talanggar itu persyaratannya sesuai, talak bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, itu. Pernah terjadi zaman Imam Malik. Ada orang menggantungkan talak. Lalu inya diucap kayak ini. Amun ada makanan yang masuk ke dalam muntung lebih jahat daripada arak, maka biniku ku talak. Jatuhlah talakku lawan biniku. Ujarnya, mun ada makanan yang lebih jahat daripada arak masuk ke muntung, ada lagi yang jahat pada arak, maka tertalaklah biniku. Itu namanya talak begantung. Datang ini kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik stop dulu. Aku mencek pemandiran ikam. Ku cek dulu pemandiran ikam. Apakah pandiran ikam ini memang terbukti atau kayak apa? Setelah dicek oleh Imam Malik, ternyata apa? Imam Malik menyimpulkan, wahai pemuda, saat ini ku nyatakan bini ikam sudah jatuh talak. Kenapa Imam? Maka jatuh talak sudah biniku. Karena ada makanan yang lebih jahat daripada arak masuk ke muntung. Apa? Riba. Riba itu kata Imam Malik sampai di dalam Al-Quran dicela, bahkan Allah mengatakan perang kepada si pelaku riba. Berarti tidak ada makanan yang lebih jahat daripada makanan riba yang masuk ke mulut. Maka dipastikan berarti kalau ikam berucap jika ada makanan yang lebih jahat daripada arak yang masuk ke mulut manusia, maka aku nyatakan biniku tak talak. Tak karena ini ada, maka bini ikam jatuh talak. Ikam mudah bercerai, dua laki bini. Ini terjadi zaman Imam Malik. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Saking jahatnya riba, saking jahatnya riba. Dua yang dikomentari oleh Allah Ta'ala secara langsung. Allah Ta'ala mengatakan dua orang ini yang dinyatakan perang. Langsung Allah Ta'ala memerangi. Satu, pelaku riba. Dan ini di Quran. Belak-belakan Allah Ta'ala tadi menyatakan fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Allah dan nabinya, Allah dan rasulnya menyatakan perang kepada si pelaku riba.
Yang kedua yang dinyatakan Allah perang itu dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa nang memusuhi waliku, maka ku nyatakan perang lawan inya. Siapa nang memusuhi wali? Wali kelas kayak apapun kita musuhi, maka Allah Ta'ala menyatakan perang dengan kita. Makanya lihat aja, hidup orang nang katulahan lawan wali tidak akan pernah bisa sukses. Orang nang katulahan lawan wali kada pernah sukses hidupnya. Kayak apapun inya berusaha, kayak apapun inya berikhtiar, kada pacang maju karena inya katulahan lawan wali. Ini pernah diceritakan yang berkaitan khusus dengan manakib Abah Guru. Ini cerita ulun dapat dari salah satu murid Abah Guru. Ulun tidak menyebut nama beliau. Beliau murid Abah Guru sekumpul dan sekarang beliau memiliki murid puluhan ribu. Saat itu ada orang datang ke rumah Sidin minta banyu. Lalu orang minta banyu ini pakai sah. Guru, ulun datang ke sini minta banyu. Kenapa aja guru? Kami ini guru bangkrut. Bahar ini kami ini sugih banget. Wayah ini usaha kami gulung tikar, bangkrut habis-habisan. Kami berusaha mulai dari nol lagi. Tolong guru baca akan doa apa-apakah kalau kok ada nang sial di awak kami ini hilang akan. Ternyata apa? Guru itu berkisah. Waktu aku Jasidin hendak meniup banyu, tiba-tiba dahinya diulahkan Allah Ta'ala tulisan. Guru ini diberi Tuhan kasyaf. Di dahinya bertulisan. Apa bertulisan di dahi? Aku katulahan lawan guru sekumpul. Tulisannya di dahi. Ini gak ada dalam kitab manakib lah. Ini ulun dapat dari guru itu yang mengisahkan lawan kami di majelis. Aku katulahan lawan guru sekumpul. Tulisannya di dahi. Langsung guru caget. Kada jadi Sidin niup banyu, tutupi Sidin langsung. Ano cilai, ano pae, bau bulik banyu pian. Kenapa aja Sidin jadi aku kada wani maniup? Kenapa aku harus berurusan lawan guru? Itu guruku. Ini orang berarti sedang menjalani hukumannya. Hukumannya ibah guru wafat. Pas guru hidup, inya masih sugih. Pas gurunya meninggal dunia tahun 2005 abah guru meninggal, mulai bangkrut, jatuh miskin. Gara-gara memusuhi wali. Lagi abah guru hidup disambatinya macam-macam. Lagi abah guru hidup dihapapnya macam-macam. Pas abah guru meninggal Allah bertindak. Ini yang paling alih. Jakanya guru tuh masih hidup, nyaman tatambanya. Kayak apa supaya nih kami tabulik sugih lagi datangi gurunya minta maaf. Makanya hati-hati Bian, daging ulama itu beracun. Ingatkan Bian, daging ulama itu beracun. Maka jangan sekali-kali berkomentar kepada ulama tentang macam-macam. Karena hati-hati, racunnya itu bisa menyebar, bisa terkena Bian. Makanya ayo ma'asyiral muslimin, jaga mulut Anda, jangan ngomen para ulama. Jaga jari jemari Anda, jangan mengetik komentar yang memojokkan ulama. Hati-hati, jari jemari Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke, ketika gurunya masih hidup, Anda masih bisa hidup bahagia. Pas gurunya meninggal, kebiasaan akan menjalani kualatnya. Seperti cerita yang kita dengar itu tadi. Gara-gara apa inya hidup nih kada pacang bahagia? Kada bisa bahagia karena inya memusuhi wali. Ayo makanya hati-hati, jangan sampai kita memusuhi wali. Ayo tanamkan mulai kepada diri kita, anak-anak kita, supaya kita hidup mencintai kepada para wali. Nah inilah dua orang yang dinyatakan Allah bermusuhan secara langsung. Kepada para pembunuh Allah tidak menyatakan mereka musuh. Kepada para penzina Allah tidak menyatakan mereka musuh. Kepada para pemabuk Allah tidak menyatakan mereka musuh. Tapi kepada dua kelompok ini langsung Allah mengatakan musuhku itu. Aku berperang dengan dia, pelaku riba dan orang yang memusuhi wali. Mudahan kita kawa jadi orang yang menghindari perbuatan riba, menjauhi riba sejauh-jauhnya, dan mudah-mudahan kita kawa jadi pecinta sejati para nabi dan para wali. Dan sini kita ulun sampaikan pertanyaan terakhir, maukah ibu-ibu di Mado? Ya sudah ya dah, kada mau kada. Buling-buling pulang di bibian. Kada kalau kok pas di segmen terakhir ternyata hati pian terbuka akur ya misalnya. Oh, nyaman kita bulik nih gas langsung lagi anak.
Gen sini gen ulun sampaikan ulun minta rela kalau ada salah ada khilaf kurang sopan tata karama pemandiran ulun kurang baatur minta rela dohir batin dunia akhirat wanpian baratar. Mudahan hadir semuanya dan yang mengikuti live streaming panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki nang halal kabul barataan hajat nang mana tahu tang mudahan lakas lunas nang mana lagi garing mudahan lakas sembuh nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum beranak lakas bisi anak nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian solehin solehat mudahan kita beratan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal pun membawa iman serta tidak meninggal dunia kita berataan melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahin Nabi wa ahli baitih wa bi barakati syahri Rajab wa bi hurmati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari amin ya rabbal alamin hadza minni wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد